Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi mubtilatit tayammum. Fasal dalam pembatal-pembatal tayammum. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja yang kira-kira membatalkan tayammum seseorang. Oke, langsung aja, gak usah banyak pembukaan karena saya kurang sejam lagi harus terbang ke Jakarta karena ngisi dan baru pulang dari daurah Syekh Adham. Dan nanti pulang dari Jakarta langsung berangkat lagi ke daurah. Mubtilatut tayammum thalathatun. Adapun pembatal tayammum itu ada 3. Pembatal tayammum ada 3. Apa saja? Yang pertama, ma abtalul wudu'ah. Segala macam hal yang membatalkan wudu. Segala hal yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apa saja? Hah? Jawab. Lupa. Ya Allah, baru gak usah ngecek catatan, ya. Jawab. Gak hafal. Gak malu. Pembatal wudu aja. Aduh. Katanya mau jadi pintar. Ngaji malas-malasan. Astaghfirullah. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Adapun pembatal wudu ada 4 perkara. Yang pertama, apa? Yang pertama, gak bisa jawab. Al-khariju minas sabilaini min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. Segala macam hal yang keluar dari 2 jalur, jalur depan atau jalur belakang, gas ataupun selain gas, kecuali air mani. Yang kedua, apa? Ya Allah, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumi qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Yang kedua adalah hilang akal. Entah penyebab hilang akal tadi itu gara-gara tidur ataupun selain tidur, kecuali tidurnya orang-orang yang memantapkan tempat duduknya. Ya Allah, yang ketiga. Nggak ingat. Basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar keduanya, yang bukan mahram keduanya, tanpa adanya penghalang. Yang keempat, ayo gampang keempat. Massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rahati wa bi butunil asabi'i. Menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan, menyentuh kemaluan depan atau lingkaran belakang anus dengan telapak tangan atau telapak jari. Ya Allah. Keempat perkara tadi itu yang dianggap membatalkan wudu juga membatalkan tayammum. Yang kedua wariddah. Yang kedua adalah riddah, murtad. Nah, kemarin kita sempat senggol di bab wudu bahwa murtad itu tidak membatalkan wudu. Andai kata ada orang yang sudah punya wudu, kemudian dia murtad, kemudian dia mu'alaf lagi, masuk Islam lagi maksudnya. Kemudian dia masuk Islam lagi, maka wudunya tidak batal. Sedangkan tayammum berbeda. Kalau kamu punya tayammum terus murtad, a'udzubillah, terus tayammum lagi, syahadat lagi, tayammum kamu sudah batal. Yang ketiga, wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Dan menyangka air ada saat kamu bertayamum, di mana alasan kamu bertayamum adalah ketiadaan air. Kemarin kita sempat mention di dalam Safinatun Najah ada 3 hal yang mengharuskan seseorang untuk tayammum. Apa aja? Lupa juga kamu. Ya Allah, yang 3 hal yang mewajibkan seseorang untuk tayammum. Yang pertama adalah faqdul ma'i, ketiadaan air. Yang kedua, al-marad, sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Yang ketiga, karena airnya dipakai sama makhluk hidup yang terhormat. Yang pertama apa? Karena ketiadaan air. Sehingga kalau misal ada orang yang alasan dia bertayamum adalah ketiadaan air, kemudian tiba-tiba nemu air, maka diwajibkan bagi dirinya untuk segera berwudu menggunakan ya Allah, sorry gak nyambung. Sehingga ketika ada seseorang yang bertayamum dengan alasan ketiadaan air, kemudian dia menyangka ada air, maka tayamumnya batal. Sebenarnya di sini ada perincian, tapi perlu kita bahas perinciannya. Ini kita udah dapat berapa menit? 4 menit. Kita harus bahas. Pertama, di sini musannif membahas tawahum. Apa arti tawahum? Waham artinya adalah prasangka. Nanti insya Allah kalau kita ngaji usul, kita akan bahas ini lebih dalam. Karena di muqaddimahnya
ya, Al-Juwaini rahimahullah, beliau membahas prasangka. Kemudian ada al-yaqin atau al-ilm, yang artinya adalah keyakinan. Keyakinan, prasangka. Tawahumul ma, yaitu prasangka ada air. Di mana teman-teman? Nanti kita bahas dulu. Habis ini kita sebut dulu semua istilah-istilah yang ada. Terus ada, ini kayaknya rusak deh. As-safari. Kemudian ada al-hadari, harusnya al-hadari dulu. Taruh di bawah. Ada al-hadari. Al-hadari adalah mahallun yaghlibu fihi wujudu al-ma'i. Sedangkan as-safar adalah mahallun yaghlibu fihi faqdul ma'i. Kita agak jauh. Nulis apa sih? Yastawil amrani, yaitu al-faqdu al-wujud. Oke, kita coba bahas sici-sici. Yang pertama, tawahumul ma. Di sini musannif membahas dengan bahasa tawahumul ma, menyangka ada air. Dalam artian dia tidak betul-betul yakin air itu ada, tapi ada prasangka. Mungkin dengar dari orang yang tiba-tiba ngomong, air. Atau ada yang ngomong tiba-tiba, kayaknya ada air deh. Atau mungkin teman-teman mendengar ada suara aliran air. Maka itu disebut sebagai tawahum. Kalau al-yaqin atau al-ilm itu di mana teman-teman itu sudah betul-betul yakin bahwa sekarang lagi ada air. Ada air tuh, gitu. Nah, maka itu disebut keyakinan adanya air. Yang ini bisa dirasakan secara langsung melalui indera penglihatan, ya. Atau berbagai macam instrumen yang membuat teman-teman ini yakin banget ada air. Jadi tidak hanya sebagai prasangka. Itu istilah kedua. Istilah ketiga yang perlu teman-teman ketahui ada yang disebut sebagai al-hadar. Apa itu al-hadar? Mahallun yaghlibu fihi wujudul ma'i, yaitu tempat di mana tempat itu didominasi keberadaan airnya. Biasanya tempat itu airnya tuh banyak gitu loh, maksudnya. Tempat di mana tempat tersebut didominasi oleh adanya air, bukan tempat kering, ya. Kemudian yang kedua adalah as-safari. Apa as-safar? Mahallun yaghlibu fihi faqdul ma'i, yaitu tempat yang didominasi ketiadaan air. Tempat itu mungkin gersang, kering dan sebagainya. Yasawil amrani, atau as-safar juga bisa dimaknai sebagai yasawil amran, di mana dua-duanya sama saja gitu. Kadang-kadang faqat, kadang-kadang tiada air, kadang-kadang ada air. Nah, maka di sini para ulama membagi. Ini ada kaitannya antara tawahum dan yakin. Kalau semisal teman-teman ini ragu, menyangka ada air, nggak sampai di taraf yakin, maka kalau di luar sholat batal, ya. Di luar sholat batal. Kalau di dalam sholat tidak batal. Jadi kalau misal teman-teman Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba dengar suara aliran air, atau tiba-tiba dengar ada orang yang ngomong, siapa yang lagi butuh air? Di mana pernyataannya tadi itu membuat kita menyangka, kayaknya ada air deh. Maka sholatnya tetap diterusin dan tayamumnya tidak batal. Oke? Jadi beda antara menyangkanya di luar sholat dan di dalam sholat. Kemudian kalau posisinya yakin, kalau di luar sholat otomatis batal. Sebagaimana kita sebut tadi, ya. Kalau di luar sholat batal. Tapi kalau di dalam sholat seperti apa? Contohnya Allahu Akbar. Terus tiba-tiba hujan contohnya. Atau terus tiba-tiba ada orang bawa 2 galon air, air gitu. Anda yakin dan melihat dengan mata Anda, tuh ada air tuh. Dan ada tambahan syarat satu lagi untuk sampai di derajat yakin di sini. Dan kamu mampu
untuk mengambil air tersebut. Mampunya gimana? Dalam artian, kamu nemu air, tapi ada di lubang bawah banget, sumur yang dalam banget, dan kamu gak punya alat untuk mengambil air tersebut. Maka itu tidak disebut, tidak masuk ke kategori yang kedua. Kamu tetap disebut sebagai orang yang belum punya air, gak punya air. Nah, sehingga ketika kamu sudah memenuhi syarat yakin, sudah melihat dan kamu mampu untuk mengambilnya, maka diperinci. Kalau di luar sholat, otomatis batal. Kalau di dalam sholat, maka dilihat. Apakah kamu sedang sholat di daerah hadar? Apakah kamu sholat di daerah hadar atau di daerah safar? Kalau kamu di daerah hadar, maka sholat kamu batal. Sholat kamu batal, taimumnya batal. Tapi kalau semisal kamu di daerah safar, ya, maka lanjutkan. Lanjutkan. Cuman yang dianjurkan oleh para ulama adalah membatalkan sholat, kemudian berangkat ngambil wudhu, kemudian sholat lagi. Ya, fahimtum? Arju dhalik. Hadha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan. Kilo datang, Nan.